Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Wahyu Yusuf Ramadan, Yori Septian Putra Wijaya, Ahmad Alfianto, Muhammad Arya Pradana, dan Ahmad Daroji. Di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran tentang pemeliharaan mesin kendaraan ringan yang punya saya sendiri, bertemakan tentang sistem pelumasan. Untuk materi pembelajaran dapat di-download atau dibaca di link di deskripsi di bawah. Ya, pelumasan sistem. Pelumasan sistem itu salah satu hal yang terpenting, yang penting bagi mesin-mesin atau kinerja mesin. Oke, kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Sistem pelumasan. Ya, di sebelah kanan ada gambar engine. Di situ ada jalur-jalur sistem pelumasan. Sistem pelumasan adalah suatu sistem atau rangkaian pada kendaraan di mana pelumas ditampung, disedot, disaring, kemudian didistribusikan secara menyeluruh ke setiap bagian-bagian mesin. Oke, untuk selanjutnya di situ ada gambar pelumas yang bertuliskan fungsi sistem pelumasan. Fungsi sistem pelumasan yaitu yang pertama, untuk mendinginkan komponen mesin secara langsung, untuk membilas atau membersihkan kotoran pada area komponen mesin. Yang ketiga, melumasi komponen mesin yang saling bergesekan. Yang keempat, untuk mencegah keausan pada komponen mesin. Oke, next ke slide berikutnya. Cara kerja. Cara kerja sistem pelumasan. Seperti gambar yang berada di sebelah kiri, itu adalah cara kerja sistem pelumasan. Saat kondisi normal, oli terkumpul pada bak oli atau karter yang terletak pada bagian bawah sendiri itu, atau yang digambar itu panci minyak. Sementara itu, pompa oli itu ini umumnya memiliki input yang digerakkan dari engkol mesin. Pompa ini menggunakan rotary pump. Untuk lebih jelasnya, kita lihat gambar berikut. Ketika mesin start, poros engkol akan memutar pompa oli. Akibatnya terjadi sedotan pada bagian inlet hose oil pump. Oli masuk ke dalam pompa melalui inlet valve, dan pada sisinya oli ditekan oleh pompa. Oli bertekanan tersebut mengalir melalui jalur oli masuk ke dalam filter oli. Di dalam filter, oli disaring dari berbagai kotoran dan kerak. Setelah disaring, oli kemudian disalurkan melalui oil vat menuju bagian atas mesin dan ke oil jet. Sampainya di atas mesin, oli secara otomatis akan melumasi poros cam dan rocker arm. Selanjutnya, oli kembali ke karter melalui saluran oli di samping blok silinder. Sementara itu juga, oli akan dikeluarkan dalam bentuk semprotan dari oil jet
di bagian bawah silinder untuk melumasi bagian piston dan connecting rod. Di bagian poros engkol terdapat komponen weight balance yang terbentuk seperti skop, sehingga ketika poros engkol berputar, oli dari karter akan diobrak-abrik oleh weight balance agar tersebar ke seluruh bagian mesin. Oke, next. Selanjutnya, di sini ada komponen sistem pelumas. Ya, komponen sistem pelumas adalah sebuah rangkaian hidrolis yang berfungsi mendistribusikan aliran oli mesin ke seluruh komponen mesin yang bergesekan. Tujuannya agar semua komponen mesin yang bergesekan bisa dilapisi pelumas agar untuk mencegah keausan. Apa fungsi sistem pelumas? Tadi di atas sudah dijelaskan, mungkin saya akan menjelaskan sedikit lagi. Untuk mencegah keausan pada komponen mesin. Yang selanjutnya mendinginkan komponen mesin. Yang terakhir membersihkan komponen mesin dari kerak dan kotoran. Komponen sistem pelumas mesin. Yang pertama, oil pan. Oil pan atau biasa juga disebut karter adalah komponen berbentuk bak yang diletakkan di bagian bawah mesin tepat pada ruang engkol. Fungsi oil pan adalah untuk menyimpan oli mesin. Selanjutnya, pompa oli. Oil pump atau pompa oli merupakan sebuah pompa hidrolis yang digunakan untuk memompa oli mesin. Untuk dinaikkan ke seluruh komponen mesin, pompa ini bekerja secara rotari, yang inputnya berasal dari poros engkol mesin. Sehingga ketika mesin bekerja, oli secara otomatis terpompa. Pompa oli memiliki dua saluran, yakni saluran inlet yang langsung mengarah ke bak oli dan saluran outlet yang langsung tersambung ke oil feed. Yang ketiga, filter oli. Fungsi filter oli pasti sudah diketahui oleh Anda. Pada sistem pelumasan, mengapa perlu diberikan filter? Bukannya sistem ini tertutup di dalam mesin? Memang benar. Sistem pelumasan memiliki sistem yang tertutup. Namun, bukan berarti kotoran tidak bisa masuk ke dalam mesin. Kerak juga bisa terbentuk pada komponen mesin. Kerak yang disebabkan sisa pembakaran yang masuk ke ruang engkol dibersihkan oleh oli dan kerak tersebut terkandung pada aliran oli mesin. Kotoran dan kerak yang tersaring akan mengumpul pada elemen filter sehingga perlu dilakukan penggantian oli filter secara rutin. Umumnya penggantian oli filter mengikuti interval penggantian oli mesin. Selanjutnya yang keempat, dipstick. Dipstick atau yang kalian sudah familiar itu adalah alat untuk mengecek kadar oli yang berada di dalam mesin. Untuk selanjutnya, oil feed. Fungsi oil feed sebenarnya hanya sebagai jalur oli. Jalur ini secara default sudah terbentuk saat pembuatan blok mesin bersama water jacket. Hal ini dikarenakan letak oil feed ini berada di dalam blok silinder. Selanjutnya, oil jet. Jika oil feed fungsinya sebagai jalur oli,
Oil jet berfungsi menyemprotkan oli dari dalam saluran oil. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya tentang sistem pelumasan. Untuk selanjutnya akan disambung oleh Mas Yoris Septian. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan.